kemudian datang sisa 6 orang yang dijamin masuk surga selain Khulafaur Rasyidin. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini level pertama Khulafaur Rasyidin. Level kedua adalah sisa 6 orang yang dijamin masuk surga. Level ketiga adalah semua yang hadir di perang Badr. Semua yang hadir di perang Badr. Ini punya kedudukan tersendiri. Sekitar 313 orang. Karena pada saat itu 314. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah dalam segala keadaan kita, baik ataupun buruk, senang ataupun susah. Karena dengan memuji Sang Pencipta Allah dengan kalimat mulia Alhamdulillah, segala sesuatunya akan terpenuhi dari kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita senantiasa kepada manusia terbaik, karena Sang Pencipta menjanjikan kepada kita barang siapa yang membacakan salam hormat atau mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sekali, maka akan diberikan balasan 10 kali ucapan selamat dan tambahan rahmat dari Sang Pencipta. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, dan malam ini kita masuk, semoga Allah berkahi, dosa besar ke-57, mencelah para tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah sering kita sebutkan definisinya sebenarnya, tapi kita harus mengulanginya karena malam ini memang bahasan berhubungan dengan manusia-manusia terbaik yang telah mendampingi sang Nabi. Beruntunglah manusia-manusia ini secara individu karena mereka berhasil menemui, melihat, bersalaman, bahkan ada di antara mereka yang menjadi kerabat, menjadi mertua, menjadi anak mantu, menjadi orang-orang yang mengorbankan jiwanya, hartanya untuk manusia terbaik. Dan itu pasti punya nilai yang sangat besar di sisi Sang Pencipta Allah. Dan juga beruntunglah kita yang belum sempat melihat Nabi SAW, paling tidak bisa mengetahui tentang kehidupan mereka yang dijaga oleh Sang Pencipta Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan yang lain-lainnya, sehingga kita bisa mengikuti, menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama mereka di surga walaupun kita tidak melihat Nabi SAW. Ulama mengatakan sahabat, definisi yang paling umum disampaikan adalah orang-orang yang berhasil melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan risalah Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Jadi kalau ada orang yang hidup semasa Nabi Muhammad SAW dan tidak sempat melihat Nabi dengan mata kepala, walaupun dia beriman dan juga meninggal dalam keyakinan tersebut, tetap tidak dikatakan sahabat, atau dikatakan dengan generasi tabi'in besar. Seperti contoh Uwais Al-Qarni, Abu Muslim Khulani, Shuraih Al-Qadi, dan masih banyak tokoh-tokoh tabi'in yang lain yang sebenarnya mereka sudah beriman kepada Nabi SAW di masa Nabi hidup, tapi mereka belum pernah melihat Nabi SAW walaupun cuma sekejap di dalam hidupnya. Dan ulama mengatakan melihat Nabi dengan mata kepala walaupun sekejap, melihatnya pun dari jarak jauh, tapi semasa Nabi masih hidup dan dia sempat beriman serta meninggal dalam keyakinan tersebut, dikatakan sahabat. Sahabat punya banyak sekali kelebihan. Di antara hadis-hadis mulia adalah kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, karena kalau seseorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas semuanya, tidak akan bisa mencapai genggaman dari sedekah mereka atau kebaikan mereka. Dan ada banyak sekali hadis yang lain, di antaranya jangan kalian jadikan sahabat-sahabatku sebagai bahan celaan setelah meninggalku nanti. Dan sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang fadilah mereka. Sahabat juga dibagi oleh para ulama menjadi tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian datang sisa 6 orang yang dijamin masuk surga selain Khulafaur Rasyidin. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf,
kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini level pertama Khulafaur Rasyidin. Level kedua adalah sisa 6 orang yang dijamin masuk surga. Level ketiga adalah semua yang hadir di perang Badar. Semua yang hadir di perang Badar. Ini punya kedudukan tersendiri. Sekitar 313 orang. Karena pada saat itu 314 orang bersama Nabi SAW. Syuhada Badar adalah syuhada yang paling baik di muka bumi, dan yang hadir di perang Badar adalah manusia terbaik, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan khusus untuk ahli Badar, kalau ada di antara mereka yang sempat berbuat dosa, setelah kejadian Badar pun sudah dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah, kecuali memang orang-orang yang murtad. Walaupun kita tidak temukan orang yang hadir di Badar dengan izin Allah murtad dari Islam, tapi ada di antara mereka setelah itu melanggar, hanya saja dimaafkan secara otomatis. Datang setelah ahli Badar adalah orang-orang yang dijamin surga secara individu oleh Nabi SAW. Seperti misal kasus Fatimah Zahra radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, yang memang disebutkan dalam hadis secara khusus kalau Fatimah di surga. Kemudian Hasan dan Husain cucu Nabi SAW ridwanullahi alaihim ajma'in, yang kata Nabi SAW, 2 cucuku ini adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Kemudian juga Bilal bin Abi Rabah, yang Nabi SAW mengatakan, aku mendengar trompa sendal Bilal di surga. Kemudian Thabit bin Qais, ya, Ummu Sulaim, dan banyak sekali secara individu yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW masuk menjadi ahli surga. Datang setelahnya adalah sahabat-sahabat penuntut ilmu. Penuntut ilmu di antara mereka. Seperti kita tahu kasus Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya. Banyak sahabat-sahabat yang memang khusus merawikan hadis, yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Ada juga yang tinggal di rumah Nabi SAW, seperti Anas bin Malik. Semua ini kita temukan sahabat Nabi jumlahnya banyak sekali, ratusan ribu orang. Karena sahabat Nabi yang penting pernah lihat Nabi beriman, meninggal dalam keadaan iman tersebut, tangannya sahabat. Tapi yang meriwayatkan hadis cuma sekian puluh orang, atau bahkan mungkin maksimal ya 100 atau ratusan orang saja. Yang lainnya semua tidak meriwayatkan hadis, karena memang ada di antara mereka yang khusus datang duduk di majelis Nabi SAW, ikut setiap hari Nabi kemana, dan Nabi SAW siapkan tempat di belakang rumah beliau, dikenal dengan Sufa, kurang lebih 5 kali 5 meter, tingginya sekarang ditinggikan oleh kerajaan Saudi di masjid sekitar 1 meter dari tanah. Itu dulu rumah diwakafkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang mau nuntut ilmu. Jadi kalau wahyu baru turun, Nabi SAW datang menyampaikan kepada mereka. Para penuntut ilmu ini dibagi lagi oleh para ulama dengan tingkatan-tingkatan. Level yang tertinggi di antara penuntut ilmu sahabat adalah orang-orang yang tinggal di Ashabus Suffah. Masuk dalamnya Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Umar, yang paling banyak meriwayatkan hadis yang kita tahu. Kemudian datang setelahnya, tentu tadi secara individu juga yang dijamin masuk surga sebelum para penuntut ilmu masuk istri-istri Nabi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, aku telah dinikahkan oleh Allah dengan para wanita ahli surga. Artinya semua istri beliau dijamin surga. Penuntut ilmu ini level tertinggi adalah Ashabus Suffah, yang memang khusus menuntut ilmu, duduk di belakang rumah Nabi SAW, di mana Nabi pergi mereka selalu ikut, wahyu turun Nabi sampaikan awal kepada mereka. Ada di antara sahabat yang menuntut ilmu, tetapi dia tidak secara khusus setiap hari ikuti Nabi karena punya aktivitas, tapi dia bertemu dengan Nabi SAW setiap Jumat saja, atau setiap 5 waktu sholat saja. Subuh datang ke masjid, kalau ada wahyu disampaikan dia dengar, kalau enggak ada dia aktivitas lagi. Duhur kembali ke masjid, dia dengar, kalau ada wahyu, kalau tidak ada maka dia aktivitas lagi. Begitu saja, 5 waktu sholat selalu hadir bersama Nabi SAW. Kalau ada wahyu dia sampaikan, kalau enggak. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW cuma sejumat saja, setiap Jumat. Ya, ada beberapa suku-suku di Madinah yang sholat 5 waktu di pemukiman mereka karena jauh dari Masjid Nabawi. Maka mereka datang hanya pada saat Jumat. Ada yang bersemu dengan Nabi SAW hanya pada saat peperangan. Setiap ada peperangan, lalu diiklankan oleh Nabi SAW, berkumpullah mereka. Bahkan dari luar-luar Madinah banyak yang datang, gitu kan? Dan ada di antara mereka level yang paling bawah di antara sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang, syahadat, sudah enggak ketemu lagi sama Nabi sampai dia meninggal atau Nabi SAW meninggal. Seperti pada saat pembebasan kota Mekah,
Banyak sekali suku-suku Arab yang datang berbondong-bondong ke Madinah lalu mereka syahadat. Kemudian setelah itu mereka pulang ke kampungnya atau ke kotanya dan tidak akan pernah atau tidak lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara global teman-teman sekalian, secara global semua sahabat wajib kita doakan dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, mulai ada gosip-gosip, berita-berita menyalahkan Abu Bakar sama Umar, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini teman-teman, kalau antum menghadapi dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang caci maki, ada orang yang fitnah, tidak usah kaget karena manusia lebih baik daripada kita, difitnah juga. Nabi SAW difitnah, Nabi SAW disebarin isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Abu Bakar sama Umar juga begitu sudah meninggal. Dalam sebuah riwayat Bukhari, seseorang atau beberapa orang datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kenapa Abu Bakar dan Umar dicaci maki padahal kami mengetahui kebaikan-kebaikan pada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha jawaban yang mulia dengan ilmu yang baik, sesungguhnya orang-orang ini tidak memahami syariat Allah. Allah memerintahkan agar mendoakan para sahabat Nabi, mereka malah mencaci maki dan mengkafirkannya. Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar dan Umar dengan cara seperti itu. Artinya orang-orang yang sekarang mencaci maki Abu Bakar di zaman sekarang, seperti kasus Syiah, orang-orang Syiah yang sudah jelas-jelas salah satu manhaj atau metode hidup mereka mencaci maki sahabat, bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan. Orang-orang ini sebenarnya sedang menyetor pahala gratis kepada para sahabat. Mereka berbuat ibadah diambil oleh para sahabat. Dia punya masalah dengan seorang manusia biasa, bukan sahabat saja, sudah cukup untuk menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau dia punya masalah dengan para sahabat? Seperti berhadapan dengan gunung-gunung besar, gitu kan? Sulit sekali, gitu. Dan apa gunanya mereka masuk ke zona itu? Cukuplah mereka telah mendampingi Nabi SAW, cukuplah mereka menghadiri peperangan bersama Nabi SAW. Ini kemuliaan yang luar biasa. Haji bersama Nabi SAW, ya. Hidup sehari-hari, sholat berjamaah, ketemu, salaman, minum sama-sama, ya, ngobrol sama Nabi. Bahkan Abu Bakar sama Umar yang fokus dicaci maki oleh orang-orang Syiah dan dikafirkan ini adalah mertua Nabi, yang setiap Nabi kemana selalu mereka berdua ada bersamanya. Sampai para sahabat mengatakan, kami tidak heran Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin setelah Nabi SAW meninggal, karena sudah sering kami dengarkan Nabi SAW mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi sudah biasa itu. Maka sangat aneh kalau ada orang mencaci maki orang yang terdekat bagi Nabi SAW. Tentu target daripada orang-orang ini mencaci maki sahabat sebenarnya adalah Nabi SAW. Targetnya itu. Tapi mereka kalau mencaci maki Nabi langsung seperti Abdullah bin Saba, tokoh yang sekarang diubah-ubah lagi oleh orang Syiah, dikatakan bahwasanya itu tokoh fiktif. Padahal kita sudah jelas-jelas punya rujukan-rujukan yang pasti dengan sanad-sanad yang sahih tentang keberadaan Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan membentuk pemahaman Syiah itu. Dan jelas-jelas konsepnya mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mencela sahabat ini berarti mencela Nabi SAW, dan mencela Nabi berarti mencela Allah, ya. Ini bahaya sekali, ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini berumah tangga dengan normal, dia memilih mertua, calon istri atau suami yang baik, saya yakin pasti dia tidak akan terima kalau mertuanya orang baik atau istrinya orang baik lalu kemudian dicaci maki. Saya yakin dia tidak akan terima itu. Bagaimana bisa seseorang mencaci maki istri Nabi, mertua Nabi, gitu kan? Dan orang-orang sudah meninggal, sudah lewat waktunya. Untuk apa kita habisin waktu di situ? Ya. Tidak ada manfaat sama sekali. Menyiapkan musuh-musuh yang berat pada hari kiamat, gitu kan? Di sini diangkat oleh Imam Az-Zahabi dalil pertama hadis Bukhari tentang masalah dosa besarnya seseorang yang mencaci maki para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau di sini yang kita bahas adalah mencelahnya, ya. Mengatakan misal kalimat-kalimat yang tidak santun lah. Tapi kalau ada yang mengkafirkan sahabat, ini sudah tidak diragukan kekafirannya juga. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang melempar kalimat kufur kepada saudaranya muslim,
maka akan kembali kepada salah satunya siapa yang paling berhak. Kalau ketemu antara orang-orang ini dengan para sahabat, pastilah para sahabat yang tidak mungkin kafir, mereka yang kafir karena sudah sampai meninggal dibuktikan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang ini belum tahu, bisa saja dia meninggal gitu kan dalam keadaan kafir. Yang kita bahas dosa besar hanya mencelah. Kalau sampai mengkafirkan, kufur juga. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dan tanpa meragukan sama sekali kalau semua sahabat adalah wali Allah, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diangkatlah hadis Bukhari, hadis qudsi, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal qal, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah berkata, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa yang memusuhi para waliku, maka pasti aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Kita tahu para sahabat tentu wali-wali Allah karena mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Kesalahan mereka pun kalau terjadi di zaman itu diluruskan langsung oleh Al-Quran. Kita tahu dalam ayat misalnya surah At-Talaq atau surah Al-Mujadilah, ada sahabat yang ribut dalam rumah tangga, lalu ayat Al-Quran datang meluruskan mereka. Ada di antara mereka berkorban di medan perang, disebutkan, dipuji oleh Sang Pencipta Allah. Ada di antara mereka yang disebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran, banyak, seperti Zaid bin Haritha, ya. Ada disebutkan nama-nama orang atau para sahabat dalam Al-Quran. Maka mereka jelas-jelas adalah wali-wali Allah, dan memusuhi wali Allah berarti Allah mengiklankan perang bersamanya. Dalil yang lain adalah hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda sebagaimana sudah saya bacakan tadi, La tasubbu ashabi huwa alladhi nafsu Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencelah sahabat-sahabatku, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mud atau separuh dari infak mereka. Satu mud berarti satu genggam, setengahnya pun tidak bisa kita samai kalau kita berinfak dengan satu gunung Uhud semuanya emas. Juga Aisyah mengatakan dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Sungguh aneh perkara orang-orang yang banyak mencaci maki para sahabat Nabi, padahal mereka diperintahkan untuk memohon ampun untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka justru mencaci maki mereka. Sudah tahu ayatnya ya? Ada di antara doa yang kita dianjurkan baca adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini di antara doa yang kita dianjurkan baca dari Al-Qur'an, yang artinya wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah engkau letakkan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman yang telah lalu itu. Sesungguhnya kau maha pengampun. Yang dimaksud sini kata ulama adalah para sahabat, karena kita datang setelah itu membaca, atau orang-orang bahkan setelah datang sahabat, tabi'in dan seterusnya, sebelum kita semuanya kita doakan, puncaknya adalah para sahabat. Di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dipastikan laknat Allah akan menimpahnya. Yang dimaksud sini laknat adalah diangkat berkah hidupnya, diangkat berkah hidupnya. Ali radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasama innahu la ahdun nabiyyil ummi ilayya la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq. Demi zat yang membelah benih dan menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, cirinya ummi, tidak bisa baca dan nulis, kepadaku adalah tidak ada yang mencintaiku melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Orang-orang Syiah mengatasnamakan mencintai Ali, mengatasnamakan, tapi mereka sebenarnya tidak mencintai. Yang mencintai adalah ahli sunnah. Terbukti tidak pernah ada satu ahli sunnah pun yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita semua mengatakan radhiyallahu anhu, kita akui khulafaur rasyidin yang keempat, kita akui sebagai anak mantu Nabi SAW, kita akui sebagai sepupu Nabi SAW.
dan kisah-kisahnya dinukil, fadilah-fadilahnya disebutkan. Ya. Tidak ada sama sekali yang kita celah. Istrinya Fatimah radhiyallahu anha kita puji, dimuliakan, anak Nabi SAW. Anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in, kita puji Hasan dan Husain, kita mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita akui hadis-hadis Nabi SAW tidak terkecuali memuji kedua cucu beliau yang mulia ini, gitu kan? Tapi orang-orang Syiah tidak. Sampai sekarang pun mereka ada yang menghina Hasan. Mereka anggap Husain saja yang bisa diakui. Bahkan yang diakui adalah keturunannya dari Husain. Karena kenapa? Hasan sempat menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Padahal Nabi SAW pernah tunjuk Hasan dan berkata, Inna bni hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini adalah tuan. Wala Allah yusluhu biyadihi baina fi'ataini kabiratain. Semoga saja Allah akan memperbaiki pertengkaran yang akan terjadi di antara dua kelompok besar muslimin. Dan itu terjadi pada saat Hasan radhiyallahu anhu memberikan kekuasaan kepada Muawiyah agar muslimin tidak berperang, gitu kan? Dan kita akui semua itu. Tidak ada satupun yang kita pungkiri. Jadi orang-orang Syiah teman-teman tidak punya celah sebenarnya untuk memusuhi ahli sunnah. Dan ini menandakan manhaj yang mereka gunakan atau metode jelas-jelas bukan dari umat Islam. Ini bukan dari Islam. Dari Abdullah bin Saba si Yahudi yang pura-pura masuk Islam, gitu kan? Kalau metode, kalau mereka betul-betul mengaku pengikut Ali, maka mereka tidak akan memusuhi ahli sunnah, tidak akan menghalalkan darahnya. Kita lihat sekarang di Syria luar biasa, 200.000 sekian darah umat Islam dibantai. Di Lebanon begitu juga, di Irak juga begitu. Dan mereka menganggap itu adalah syahid. Mereka menganggap bahwasanya mereka mati syahid kalau mereka perang dengan ahli sunnah, gitu kan? Muslimin, ahli sunnah wal jamaah, seperti di Saudi, seperti di Indonesia, di mana saja negara Islam, ada orang-orang Syiah di dalam wilayah mereka tidak pernah ahli sunnah ganggu. Dinasihati, didakwahi, nggak pernah diperangi. Belum pernah ada sejarah ahli sunnah sengaja mengeluarkan fatwa untuk membunuh orang Syiah secara umum langsung atau memerangi mereka. Tapi terbalik, kalau orang-orang Syiah yang berkuasa, maka halal darahnya ahli sunnah, ya. Artinya ini sudah jelas-jelas. Bagaimana bisa dikatakan bagian dari kaum muslimin? Ada banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tapi tidak menghalalkan darah muslimin. Di kelompok ini maka mereka mencaci maki sahabat, bahkan mungkin kalau sahabat hidup mereka akan siap untuk membunuhnya. Ini berbahaya sekali, ya. Ini berbahaya dan tidak bisa sama sekali dibiarkan pemahaman seperti ini. Tentu yang kita benci di sini adalah pemahamannya. Ingat kalimat ini, ya. Kita tidak boleh dalam Islam membenci fisik. Kalau ada orang pernah menjadi kelompok Syiah, caci maki para sahabat, bahkan ada orang kafir pernah memerangi kaum muslimin, kalau dia sudah meninggalkan perilakunya dan bertaubat, hukumnya hukum sekarang, ya, hukumnya adalah hukum sekarang setelah taubat, gitu. Jadi yang sedang kita bahas adalah masalah karakter atau kesalahan pemahamannya. Dikatakan apabila ini yang disabdakan Nabi SAW dalam rangka menyebutkan hakikat atau keutamaan Ali, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut, karena beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Dan keyakinan Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in adalah bahwa barang siapa yang lebih mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti yang membuat-buat kebohongan. Jadi di zaman Umar bin Khattab kalau ditemukan ada orang yang mencaci maki atau menganggap bahwasanya ada sahabat lebih baik daripada Abu Bakar, dicambuk. Di zaman Ali pun begitu. Sampai Abdullah bin Sabah pun dihukum oleh Ali bin Abi Thalib karena dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali. Ali sendiri radhiyallahu anhu, kita punya sanad-sanad sahihnya. Ahli sunnah memiliki sanad itu bahwasanya Ali bin Abi Thalib menghukum Abdullah bin Sabah yang dasarnya mendahulukan atau menyebut-nyebut dengan fitnah kalau Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahnya Ali. Ali sendiri gak terima. Gimana sekarang orang ini mau mengembangkan gitu? Kemudian dikatakan juga, Syu'bah meriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakar khairu min Umar. Faqala akhar, Umar khairu min Abi Bakar. Fabalaga dhalika Umar fadarabahu bidh-dhurrati hatta syagara birijlai. Wa qala inna Aba Bakrin sahibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhyaran nasi fi kadha wa kadha. Man qala ghaira dhalika wajaba alaihi haddul muftari. Di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi, di zaman khilafah beliau, ada orang-orang mulai berbicara. Orang mengatakan waktu Abu Bakar sudah meninggal, Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Ada yang lain yang mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Masalah kasus ini saja, Umar masih hidup dan menjadi khalifah pada saat itu.
Lalu sampailah berita itu ke telinga Umar. Lalu beliau memukul orang-orang yang menyebarkan berita bahwasanya Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Memecut mereka dengan cara menyuruh mengangkat kakinya dan dipukul di kaki orang-orang ini. Jadi hukuman seperti orang yang berdusta. Lalu berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang paling baik dalam hal ini dan hal itu. Maksudnya dalam keimanan, dalam perjuangan, dalam infak harta, segalanya lebih baik dari semua orang. Barang siapa yang mengatakan selain itu, ada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, apalagi sampai mencaci makinya, mengatakan saja lebih baik, maka wajib mendapatkan hukuman had yang membuat kebohongan. Jadi harus dicambuk 80 derah. Kalau ada orang mengatakan saja si fulan lebih baik daripada Abu Bakar, itu saja. Bagaimana kalau dia mencaci maki? Bagaimana kalau sampai dia mengkafirkan? Di dalam riwayat yang lain, itu tadi riwayat Umar bin Khattab mencambuk orang yang mengatakan ada yang lebih baik daripada Abu Bakar. Kalau riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib berkata, balagani anna qauman yufaddilunani ala Abi Bakr wa Umar. Man qala syai'an min hadha fahuwa muftar alaihi ma 'ala al-muftari. Dan tadi riwayat yang sebelumnya disebutkan oleh Imam Muslim tentang riwayat Umar bin Khattab yang mencambuk orang yang mengatakan bahwasanya Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Dan riwayat Ali bin Abi Thalib yang berkata ini adalah riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan Ibnu Abi Asim menyebutkan dalam kitab Sunnah dan hadisnya hadis hasan. Kata Ali bin Abi Thalib, telah sampai kepadaku bahwasanya suatu kaum mengatakan bahwa aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dari ini, maka dia adalah orang yang membuat kebohongan. Dia akan mendapatkan hukuman orang yang membuat kebohongan. Jadi kita lihat di sini bukan kita yang menyuruh menghukum orang-orang yang mencaci maki sahabat, tapi sahabat-sahabat sendiri menerapkan hukum seperti itu. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diangkat-angkat oleh Syiah seakan-akan ahli sunnah membencinya, mengeluarkan hukum seperti ini. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka harus dicambuk hukuman cambukan pendusta 80 derah. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib juga berkata radhiyallahu anhum ajma'in dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanad sahih, la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar illa jalattu haddal muftari. Tidak akan pernah didatangkan seorang laki-laki kepadaku yang mengatakan bahwasanya aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan pasti aku akan mencambuknya sebagaimana hukum had orang-orang yang membuat kedustaan. Kalau ada orang yang mengatakan kafir, maka tentu akan lebih berat daripada itu. Dan ini kita tutup teman-teman dengan ini. Adalah hadis Nabi SAW yang masyhur. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau ada orang yang berani mengatakan kepada saudaranya muslim, hai kafir. Muslim itu hidup atau mati. Dia klaim orang ini kafir dan tidak ada tanda kekafiran padanya. Tidak murtad dari agama, gitu kan? Maka sungguh kalimat kufur akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau yang diucapkan memang layak dia murtad dari Islam, maka dia dapatkan kalimat itu. Kalau enggak, akan kembali kepada pengucapnya. Kata ulama hadis, yang mengucapkan kekafiran pada muslim, maka dia dicap kafir. Kata penulis rahimahullah Imam Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi kita tahu meninggal tahun 700-an Hijriah. Jadi ini cerita yang kita sampaikan malam ini teman-teman, bukan baru sekarang dikarang bukunya. Ini fase-fase di abad pertengahan Hijriah. Penulis mengatakan bahwa barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau lainnya, hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya secara qat'i, secara pasti. Kalau ada sekarang orang yang mengatakan Abu Bakar kafir, maka kekafiran kembali kepada dia secara qat'i. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi penyusun buku kita ini, ya, dosa-dosa besar adalah salah satu ulama yang dijadikan rujukan untuk menilai hadis Nabi SAW. Kata beliau, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau lainnya dari sahabat, hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya secara qat'i. Hal ini karena Allah telah ridho dengan kaum mukminin dari kalangan sahabat, terutama yang pertama-tama masuk Islam, dan kekal dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah kekalkan dalam Al-Quran memuji para sahabat, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar.
Allah sebutkan Muhajirin sahabat dari Mekah, Ansar sahabat di Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kata beliau penutupan bahasannya, siapa yang mencela mereka itu maka dia telah menantang Allah untuk perang. Bahkan siapa yang mencela dan mencaci kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka kami telah kemukakan bahwa ini juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka bagaimana kiranya dengan mencaci orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak kekal dalam neraka karena itu. Izinkan saya teman-teman sampai mungkin bunyi waktu iqamah dan kita azan insyaallah sebentar bisa langsung salat Isya. Dosa besar ke-58 sama dengan ini. Saya hanya bacakan dua dalil di sini. Mencela kaum Ansar secara umum. Karena ini juga sahabat. Ini juga sahabat. Ansar diistilahkan bagi orang-orang yang hidup di Madinah, ya, di mana Nabi SAW hijrah kepada mereka. Terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Tapi disebutkan Ansar setelah masuk Islam. Dan khusus sahabat Ansar ini punya kedudukan di mata Nabi SAW. Tentu Muhajirin lebih afdal, tetapi Ansar juga punya kedudukan. Dan Imam Az-Zahabi memisahkan di sini, mengatakan dua buah dalil saja. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan itu adalah mencintai kaum Ansar, maksudnya sahabat yang umumnya ada di Madinah, dan sebaliknya tanda orang munafik ialah membenci kaum Ansar. Di dalam hadis yang lain dan sebagai penutupan bahasan kita adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak akan pernah mencintai orang-orang Ansar kecuali orang-orang mukmin, dan tidaklah membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Dan sebagai penutup kata-kata saya teman-teman sekalian, kalau sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang bahasan dosa besar ke-58 ini, orang-orang asli Madinah, orang-orangnya punya fadilah, kota Madinahnya punya fadilah, gitu kan? Bahkan kita dianjurkan untuk meninggal di kota Madinah. Bagaimana bisa ada orang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi yang di sana, mencaci maki berarti juga dengan tempat tinggalnya, di sana juga dikubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hal yang mungkin kalau kita paparkan akan panjang lebar berhubungan dengan masalah ini. Ringkas cerita, orang yang mengkafirkan sahabat hukumnya kafir, orang yang mencaci maki mereka adalah dosa besar. Allahu a'lam. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat, agar memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah berlalu dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Semoga saja hidayah tersebar di kaum muslimin kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, terutama untuk masyarakat di Indonesia, dan juga Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah menyatukan umat Islam di bawah bendera ukhuwah Islamiyah. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua bersama sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim di surga Firdaus yang tanpa hisab. Sebagaimana yang saya lakukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.